Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua kan? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin. Di videoku kali ini saya akan membahas bunga gantung Tradescantia zebrina. Bunga gantung yang sangat menarik, sangat mudah untuk menanamannya dan jarang sekali terkena hama. Namanya bunga gantung Tradescantia zebrina. Nama ini sebenarnya hanya di Indonesia saja ya untuk zebrina. Kalau yang di luar negeri sana banyak juga macamnya, tapi dengan nama-nama yang lain. Macamnya tanaman Tradescantia ini banyak sekali. Sekitar ada berapa ya, 30 lebih ya macamnya. Ini ada Tradescantia sila montana, ini sejenis sekulen, ini dulu dari Brasilia, sekarang sudah menyebar di Indonesia juga. Daunnya ada berbulu-bulu seperti itu, kemudian juga ada bunganya berwarna pink. Kemudian ada Tradescantia fluminensis. Nah, seperti ini daunnya warnanya hijau, entah itu ada variegatanya atau enggak, itu jenisnya sama, namanya seperti itu tadi. Ini dari Amerika Serikat ya dulunya ya teman-teman. Sekarang sudah menyebar di Indonesia juga. Kemudian ada lagi Tradescantia nanau. Nah, seperti ini sudah menyebar di Indonesia kebanyakan di dataran tinggi. Nanti kalau di dataran rendah berubah menjadi hijau atau menjadi ungu biasa. Kemudian ada Tradescantia serintro, apa itu namanya ya teman-teman, silahkan baca sendiri atau teman-teman bisa nyari di Google atau di Chrome, banyak sekali di sana nama-namanya. Kemudian ada gambar-gambarnya juga. Ada lagi Tradescantia crassula. Nah, seperti ini sebenarnya kalau di luar negeri sana tergolong rumput ya teman-teman. Rumput yang tumbuh liar di pekarangan rumah itu banyak sekali. Dan setelah saya kumpulkan dari berbagai sumber, itu terkumpul pada tahun kemarin 2014 itu sudah terkumpul 30 nama dan 30 jenis. Tapi sekarang mungkin lebih banyak lagi ya teman-teman. Soalnya kan ada varian-varian baru juga. Mungkin ya 50 lebihan kalau sekarang ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak membahas itu, saya akan membahas yang ada di Indonesia saja, yaitu Tradescantia zebrina yang umum ada di sini ya. Sudah familiar mungkin teman-teman kalau di toko bunga itu sering kita temui seperti ini, daunnya ungu, kemudian ada garis-garisnya, sangat cantik. Nah, seperti ini biasanya teman-teman kalau beli di online itu biasanya berupa stek batang karena cara tanamnya memang sangat mudah. Di Indonesia sendiri macamnya juga banyak, ada yang garis-garis hijau, ada yang ungu, ada yang ungu muda, macam-macam ya. Oke, langsung saja kita simak videonya teman-teman. Tapi saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe dulu channel saya biar channel saya bisa lebih berkembang dan terus memberikan informasi tentang seputar tanaman hias. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mengetahui notif terbaru dari uploadan video saya. Stay tune terus ya, dan jangan di skip, barangkali nanti ada ilmu yang dapat kita petik bersama. Bunga gantung zebrina ini mempunyai akar yang sangat lembut. Kalian kalau biasanya beli di online itu berupa stek batang saja tanpa akar gitu ya. Nanti misalkan datang seperti itu jangan khawatir, ini sangat mudah penanamannya. Dia mempunyai akar yang lembut yang mudah sekali beradaptasi dimanapun tanahnya berada. Biasanya kalau kalian beli yang berwarna ungu seperti ini, nanti bisa juga berubah menjadi hijau. Itu terserah kalian mau suka yang ungu atau menjadi hijau. Kalau nanti diletakkan di tempat yang kena sinar matahari bisa menjadi ungu, tapi kalau ditempatkan di tempat yang teduh nanti akan menjadi hijau seperti ini. Kalau hijau seratnya semakin terlihat ya teman-teman. Ini nanti sangat mudah penanamannya, dibuang begitu saja pun dia nanti akan tumbuh di mana-mana.
Bisa digantung di dalam ruangan ataupun bisa digantung di luar ruangan. Bisa ditaruh di pot, ndak gantung itu juga bagus, pot tempel juga bagus. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Ini saya rekomendasikan, cocok sekali untuk pemula. Untuk cara menanamnya, kita tinggal ambil beberapa tangkai saja, kemudian kita tanam di pot. Untuk medianya saya menggunakan media gembur seperti biasanya, tanah dengan sekam biasa. Teman-teman kalau nggak ada media tanah bisa menggunakan media jadi yang beli di toko pertanian ataupun di toko bunga. Nah kalau sudah seperti ini kita potong-potong lagi kecil-kecil dari batangnya tadi, kemudian kita tancapkan. Kalau menancapkannya tadi melingkar ya teman-teman, kita penuhi dengan jarak 3 cm nanti biar cepat rimbun. Meskipun kita tancapkan tanpa akar nanti juga bisa ya teman-teman, jadi tidak usah khawatir kalaupun nanti kita tanam nggak ada akarnya ataupun hanya daunnya saja, itu nanti pasti bisa hidup. Kemudian siram secukupnya saja dengan air biasa. Misalkan nanti kebanyakan nyiram juga tidak masalah ya teman-teman. Ini batangnya meskipun kecil tapi ini bandel, jadi nggak mudah lonyot juga. Silahkan nanti ditempatkan di tempat teduh juga bisa, di tempat yang kena sinar matahari full juga bisa. Kalau kalian menanam 2 pot kemudian ditaruh di tempat teduh, nanti akan muncul hijau sama silver seperti ini. Tapi kalau nanamnya di tempat yang kena sinar matahari akan menjadi ungu. Dengan demikian kalian mempunyai 2 bunga gantung yang berbeda padahal dari satu jenis yang sama. Ini contoh tanaman saya yang saya letakkan di tempat yang kena sinar matahari. Perkembangannya memang sedikit lama teman-teman ya kalau dikenakan di tempat yang kena sinar matahari, tapi warnanya menjadi ungu cantik seperti ini. Nah ini sudah mulai hidup teman-teman, cuma ini enggak rimbun soalnya kurang saya nanamnya. Kita bisa tambah lagi biar cepat rimbun. Ini saya letakkan di tempat yang full sinar matahari teman-teman, dari pagi sampai sore. Itu full nggak ada pohon-pohonnya, juga los dari mataharinya panas sekali ya. Ini juga bisa hidup, jadi nggak harus di tempat yang teduh juga bisa, asalkan siramannya cukup ya teman-teman. Jadi kalau siramannya kurang nanti biasanya kan daunnya gosong-gosong dan kering. Dan apabila tanaman kalian sudah mulai menjuntai seperti ini ya teman-teman, biar biar tetap cantik, itu daun-daun yang kering itu kita buang teman-teman. Kalau enggak dibuang nanti enggak ada tunas-tunasnya di batangnya, jadi harus kita buang biar nanti batangnya bersih, nanti akan tumbuh tunas baru. Nah seperti ini kan banyak daun-daun yang kering ya teman-teman. Nah ini harus dibuang. Kalau sudah dibuang nanti akan tumbuh tunas baru di bagian batang-batangnya yang menjuntai ke bawah itu. Jadi biasakan seperti itu nanti biar cepat rimbun lagi. Dan umurnya juga panjang teman-teman kalau sudah seperti itu. Pot yang saya pakai ukuran 18 sampai ukuran 20 ya, itu sudah standar untuk pot gantung. Jadi tidak terlalu berat. Kalau ukuran 25 nanti terlalu berat, terlalu besar. Medianya kan banyak jadi berat. Jadi saya menggunakan pot ukuran mulai 18 sampai 20 saja. Jadi untuk medianya juga enggak kebanyakan, enggak terlalu berat untuk digantung. Kemudian kerimbunannya juga maksimal. Teman-teman bisa juga menanamnya di botol aqua juga boleh, di tempat yang lain juga boleh. Nah, sangat mudah sekali kan? Pemula pasti bisa untuk mencobanya. Apalagi pemula yang baru mencintai tanaman hias. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.